Halo, halo. Ketemu lagi dengan JJ Jahra. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate yang mungkin sudah cukup lama tidak diupdate, yaitu mengenai ternak ayam KUB dan sekaligus ternak ayam kampung. Di belakang saya ini suasana ternaknya mungkin sedikit beda ya. Tiap kali kita ngadakan liputan itu selalu ada yang beda. Nah, di samping saya ini ada Kitchen. Kitchen ini tim di JJ Jahra. Ini lokasinya di tempatnya Kitchen untuk yang ternak ayam KUB. Ini di belakang saya ini ada petugas ya. Ada petugas staf JJ Jahra yang sedang apa nih, Bang? Pakan. Waktu itu yang pakan alternatif menggunakan nasi masih tetap berjalan? Kenapa? Susah carinya. Oh, biaya. Karena berasnya mahal, jadi susah cari itunya. Ini dedak dicampur apa? Oh, dicampur pur. Dedak campur pur pedaging yang ini. Kalau ini buat yang kecil-kecil sama yang tanggung-tanggung. Ya. Ini uapnya uap panas ya? Karena pakai air panas kita. Oh, pakai air panas. Buat seduhnya. Dan dia dikasihnya kering begini? Iya, mal-mal. Ya. Oke, kita sambil lanjut lihat ke sini. Ini di depan nih kalau saya lihat ada indukan-indukan ya? Iya. Ini udah dewasa berarti? Udah dewasa. Ini seperti konten-konten sebelumnya. Ini yang ada satu pejantan, 6 indukan, yang lama-lama. Ini yang awal-awal ya? Yang awal-awal. Yang dia sudah produksi telur? Iya, sampai sekarang telurnya masih stabil dia. Setiap hari itu pasti setiap kandang ada telurnya. Kalau misalkan lagi bagus, lagi telur semua, bisa satu kandang 5 butir, minimal banget dia 2 butir dia setiap hari ada. Dari total 6 indukan? Iya, betul. Oke. Yang sebelahnya juga sama? Sama, tapi ini lebih muda dia. Oh, lebih apa? Muda. Baru ya? Iya, baru. Kita lihat ke dalam. Ini kalau kita masuk ke dalam ini seperti tempat kos-kosannya ayam ya. Jadi ada beberapa. Saya masih ingat waktu pertama kali mulai, Kitchen mulai dengan tidak sampai 20 ekor ya, kalau saya cuma 10 ekor. Iya. Itu pun udah gabungan indukan jantan dan betina. Tapi sekarang udah berubah secara total. Yang dewasa saja kira-kira berapa, Jan? Posisi sekarang yang dewasa itu mungkin kisaran 150 ekor. 150-an. Iya, untuk indukan. Kalau total ayamnya sendiri? Total ayamnya sendiri yang sama yang bahan-bahan mungkin hampir 300 atau 350 ekor. Iya. Dulu waktu itu sama anakan bisa sampai 1000-an. Iya, kalau sama yang kecil-kecil mungkin di sini juga lebih dari 1000 sekarang. Oke. Seperti ini. Ini kan kandang baru nih saya bikin. Ini kandangnya dibikin 2 lantai ya? Iya, dibikin 2 lantai karena lokasi kita udah terbatas, kita bikin 2 lantai gini dengan settingan 1 pejantan, 5 indukan. 1 pejantan 5 indukan. Iya. Dan dia nggak kotor karena bawahnya dikasih alas begini. Betul, betul. Ini udah mulai nelor nih, udah mulai belajar nelor. Cuma telurnya masih kecil-kecil. Ini usia berapa bulan indukan betina? Ini usia ada yang 5,5 bulan sampai 6 bulan ini. Jadi sudah mulai belajar telur semua. Oke, yang bawah juga sama? Sama dia seumuran. Berarti kalau satu kotak nih 5 indukan, 1 pejantan, berarti 6. Betul. Berarti totalnya ada 24. Betul. Ya. Kemudian itu juga sama. Sama, cuma ini belum diisi full semua, baru sedikit. Oke. Kalau yang di sebelah saya ini sama juga? Sama, dia temennya dia ini satu umuran angkatan. sama dia, satu angkatan. Cuma ini memang saya siapin buat di sini sambil dilihat hasilnya bagusan dilepas seperti ini ataukah di box seperti ini. Ini disebut kandang koloni ya? Ya. Ini kan kalau ini kan kandang kotak, kandang baterai Ya. atau apa sejenisnya ya? Ini nelor kemarin udah mulai nelor 4 butir sampai 5 butir ini baru belajar. Dari nelor. total indukan? 13 kalau nggak salah. 13. Karena memang baru awalan ya? Betul, baru awalan dia. Pejantannya 1? 1 sampai 1 lagi itu masih kecil, sengaja saya persiapkan karena dia nggak berantem, nggak apa-apa jadi gitu. Oke. Kita lihat lagi yang ke sana masih sama. Dulu waktu kita lewat ini masih luas nih. Masih ada pohon-pohon pisang. Sekarang pohon pisangnya habis.
Ya, jadi di kiri kanan ini banyak-banyak yang ayam KUB-nya. Ini sebagian besar ayam KUB. Iya, KUB. Ini ayam mutiara yang putih-putih, hasil tetesan di sini udah seperti itu. Oke, ini yang ayam tambahan ya. Iya, Jadi selain ada pelihara ayam KUB, saya juga ada pelihara ayam mutiara buat tambahan, dan dia karena satu angkatan dia digabungkan dengan ayam kampung ya, dengan ayam KUB. iya. Ini untuk ukuran yang seperti ini nih berapa bulan ini? 2 bulan ini. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Nah, coba lihat Bang Adul ke dalam. Nah, ini ukurannya rata ya? Iya. 2 bulan. Kalau 2 bulan ini berarti perkiraan sekitar setengah kilo ada. Ada, setengah kiloan ada. Ini contoh ayamnya. Segar-segar. Coba kalau mau lihat. Waktu saya cek kemarin, kalau nggak salah sudah mulai ada yang dijual ya. Iya, Untuk apa? Yang anakan atau indukan? anakan. Yang anakan. Umur berapa? Dari mulai umur 1 minggu sampai 1 bulan setengah udah mulai keluar. Sudah mulai di deliver. Itu Iya. biasanya lewat kemana? Dijual ke tukang-tukang pur yang di pinggir jalan. Oh, yang mereka jualan pakan ternak Betul, dan biasanya sekalian jual bibit ayam ya. betul. Waktu itu soalnya ada yang tanya ke JJ Zahra di channel, apakah menyediakan penjualan bibit ayam KUB? Sebenarnya secara prinsip kami juga sediakan di JJ Zahra, hanya saja kalau keluar kota kita belum pengalaman. Iya. Kirim keluar kota itu sesulit apa. Jadi kalau misalkan datang langsung ke JJ Zahra di Kampung Telar, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, itu bisa lihat langsung ke kandang. Iya. Bisa pilih ayamnya, apakah mau yang cari yang indukan, apakah yang anakan atau yang lain. Nah, ini di samping saya ada suara cek-cek, itu bukan ayam sakit, tapi suara ayam mutiara. Ya, tadi mungkin seperti videokan oleh Bang Adul. Kalau bicara ayam itu, misalkan tadi ukuran seminggu sampai dengan sebulan, rata-rata harga seminggu itu berapa? Harga seminggu saya jual di sini di kisaran 8.000 sampai 9.000. 8.000 sampai 9.000. Dan itu seharusnya cukup make sense ya, karena Betul. saya masih ingat kalau saya beli satu kotak ayam KUB yang DOC, dok, itu harganya sekitar 850.000 sampai dengan 1 juta. Iya. Bahkan itu harus satu box yang isinya 100. Kemudian kalau kisaran 1 bulan, 1 bulan kemarin saya jual di kisaran 17.000 17.000. Itu dari JJ Zahra ke si agen. ke ini, ke pemborong. Iya, ke penjual pur. Iya, Ya. bukan ke pemborong, nanti pemborong itu yang ke penjual Oh, pur. oke. Berarti kalau di titik akhir di penjual pur, Iya. bisa jadi harganya Bisa di atas Ya, 20.000 mungkin. di atas 20.000. Jadi ya itu harap maklum kalau nanti tadi Kitchen bilang harga kisaran 17.000, atau misalkan yang DOC sekitar seminggu itu harganya misalnya di 8.000 sampai 10.000, bisa jadi harga di titik akhir penjual di pinggir jalan bisa jadi harganya lebih meningkat ya. Nah, ini buat teman-teman misalkan ada yang tertarik buat dapatkan bibit ayam KUB, kami kebetulan dapatkan bibit selain memang ada yang penetasan sendiri yang hasil dari indukan KUB, kita juga ada yang beli langsung dalam bentuk DOC. Itu biasanya kita siapkan buat indukan-indukan baru sebagai pengganti. Iya. Ini usia rata-rata berapa? Sama ini. Ini mulai agak besar ya. Iya, kalau ini udah usia 3 bulanan ini. 3 bulan sampai 4 bulan ini. Persiapan buat indukan. Yang perempuannya buat indukan, kalau pejantannya udah siap konsumsi. Paling pejantan dipilih beberapa yang buat jadi Iya. pejantan KUB ya. Betul. Buat pejantan nanti kita di sini kita pilih yang badannya besar, yang pertumbuhannya cepat, itu yang kita sisain buat nanti pejantan. Kalau saya perhatikan sekilas, memang ayam-ayam yang tempatnya kandang terbuka seperti ini kelihatan lebih sehat, karena mungkin dia Betul. geraknya juga lebih Betul. leluasa ya. Ya, karena sirkulasi udaranya dapat ya. Ini kan karena cuaca mendung, jadi nggak kelihatannya ayam pada kedinginan. Tapi kalau misalnya nanti ada panas, matahari masuk, dia lebih ini lagi, Lebih aktif ya. lebih aktif dia. Ini yang di samping saya ini sekitar 2 bulan atau lebih. Itu dia kakaknya yang ini yang tadi
samping itu. Oh, berarti Berarti sekitar 1,5 bulan mendekati 2 bulan dia. ini juga kalau sekarang bulan Februari pertengahan, dia usia sekitar berapa? 2 bulan. 2 tadi? bulan, iya. Berarti kalau di usia 4 bulan siap konsumsi, artinya di sekitaran puasa ya, Betul. menjelang puasa Ramadan, menjelang Lebaran, Iya, dia udah siap deliver. betul, betul. Nah itu biasanya salah satu kalau kita jadi peternak yang sifatnya kebutuhan musiman yang meningkat tuh ya kebutuhan pas menjelang Lebaran. Ya, gitu. Itu bisa disiapkan usia ayamnya, misalkan untuk keperluan konsumsi, baik untuk pribadi maupun misalkan untuk keperluan. Kalau di sini konsumsi keluarga. ayam-ayam itu perbedaan usianya seminggu. Oh, selisihnya seminggu. Seminggu. Karena tiap seminggu melakukan penetasan. Betul. Setiap seminggu ada yang menetas. Itu baru awal-awal. Kalau sekarang malah kita udah 4 hari. Setiap 4 hari hari selisihnya. udah dimenetas lagi. Kadang kalau misalnya kita nunggu seminggu, telurnya udah ini nggak ketampung di mesin tetas. Oh, kebanyakan. Gitu. Nggak ketampung tuh maksudnya kebanyakan atau gimana? Kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita masukin, nungguin seminggu kita masukin nih, jadi lebih. Jadi harusnya dia ngegabung semua di situ, jadi nggak itu. Jadi lebih baik kita pakainya 4 hari masukin. Nanti kita nunggu 4 hari lagi kita masukin lagi. Jadi kontinunya 4 hari. Dan paling pertimbangannya kalau misalkan nanti produksi semakin meningkat dan mau penetasan ya beli mesin penetas tambahan ya. Betul. Entah bisa beli, bisa juga buat mesin penetas baru lagi. Buat antisipasinya. Ini yang lain-lain sama. Produksi telur sekarang per hari kira-kira berapa banyak? Per hari kalau misalkan sama yang baru-baru udah mulai belajar nelor, mungkin di kisaran 40 sampai 50 butir Sehari. sehari. Itu sebagian besar buat dijual atau ditetaskan? Nanti kita sortir yang masuk mesin tetas itu per hari itu di kisaran 35 butir yang masuk mesin tetas layak ditetaskan. Karena target penjualannya selain telur sebenarnya utamanya malah anakan ya? Betul. Karena kalau misalkan kita jual telur, kita posisinya kalau posisi orang jualan itu kita malah rugi. Kenapa? Karena kita udah setting ada pejantan. Jadi kita jual itu harusnya telur tetas, bukan telur konsumsi. Oh, karena Betul. kalau kita buat telur konsumsi malah tidak perlu pejantan. Betul, betul. Kalau telur tetas kan harganya lebih mahal. Ya, Itu jadi istilahnya ini sebagian besar telurnya itu telur fertil ya. Betul, Jadi yang bisa betul. ditetaskan. Iya. Oke, kita jalan lagi ke sini, Bang Adul. Ini udah siap juga, siap konsumsi, udah besar-besar. Ini Bang Adul bisa masuk lihat ke dalam. Waktu itu ada yang tanya di channel JJ Jahra, ada yang kasih saran kalau bisa untuk video ini dicantumkan juga kontaknya ya. Nanti bisa dibaca di bagian deskripsi video. Itu saya cantumkan nomor kontak sekaligus alamat lokasi peternakan JJ Jahra. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang ingin tahu lebih jauh atau ada kebutuhan untuk beli anakan atau telur atau malah indukan, itu bisa kontak yang kitchen maupun ke Bang Adul ya, yang biasa sebagai kontak untuk mengurusi toko pertanian JJ Jahra. Di sini berarti sejenis semua. Sejenis semua. Kebanyakan ukuran ayam rata-rata sama seperti tadi. Iya. Sekalian saja Pak Adul. Kisaran Kita lihat 3 sini. bulanan. Ini indukan. Ini indukan hasil tetasan juga atau beli? Beli ini mah. Ini kan indukan ayam kampung ini. Oh, indukan ayam kampung. Ayam kampung murni. Nah, ayam kampung asli. Kita pakai pejantan KUB. Di pojok juga ini ada mulai belajar nelor. Kemarin ada dua butir nelor di sini. Kalau dari sisi keberlangsungan usaha antara hasil ternak dengan kebutuhan pakan kira-kira gimana? Bisa imbang? Kalau misalkan kita bicaranya seperti itu, kalau untuk kebutuhan pakan yang indukan ya, hasil pakannya sama hasil telurnya terus kita tetaskan, itu imbang. Maksudnya Imbang. bisa lebih, Iya, bisa menguntungkan. Lebih, gitu.
Kalau saat ini karena kita banyak ayam-ayam yang mesti kita kasih makan dan pembesaran, belum menghasilkan telur, jadi kita masih nombok pakan, Oh, nombok biaya pakannya. biaya pakan gitu. Kalau misalkan Ini Bang Adul, bisa lihat Iya. sini. kita khusus buat petelur semua, masih bisa ada selisih. Dan ini pun karena waktu itu kita di JJ Jahara itu untuk perbanyakan ayam ya. Iya, ini Jadi Pak. ini Siapa? belum rilis. Artinya kalau misalkan ayam-ayam yang siap konsumsi pun baru kebutuhan keluarga saja, Iya. belum untuk dijual sebagai ayam pedaging. Betul. Kemarin sudah ada yang ngangkat pejantannya, ada 20 ekor, ada 10 ekor, udah mulai keluar. Kemudian di sini ini usianya mungkin sekitar 3-4 bulan ya. Iya, di atas yang tadi no. Berarti kalau sana 2 bulan seminggu, ini 2 bulan 2 minggu, kisaran segitu. Ini Bang Adul bisa dilihat. Ini yang sesuai dibilang kitchen sebelumnya, ini ada tingkatan-tingkatan. Ini ayamnya bisa dilihat kan, ada yang ukurannya agak kecil, ada juga yang lebih besar, tergantung dapatnya dia tuh lebih aktif makan atau tidak. Ini ada ayam apa nih putih? Ayam kapas itu ya. Ayam kapas ya. Ya, ini karena belum dikasih makan, jadi ayamnya masih menunggu dia. Masih menunggu kesibukan di pagi hari. Kalau ini yang udah usia 4 bulan. Bang Adul bisa lihat sini. Ini yang udah ukuran sebenarnya buat siap konsumsi ya. Iya, siap konsumsi, indukannya juga udah Cukup besar. cukup besar, nanti bisa disortir. Ini KUB Ini campur ini, campuran. campuran. Ini kalau misalkan yang rekan-rekan mau coba pelihara dari yang ayamnya sudah cukup besar, ini bisa pilih ayam seperti ini. Dulu Iya. waktu kitchen mulai juga seperti ini ya. Iya, Jadi ukuran ayamnya itu cukup besar. iya. Ini kisaran sebulan sampai 2 bulan lagi nih udah mulai belajar telur ini. Dan ayamnya juga ukuran badannya itu besar-besar. Saya masih ingat dulu waktu pertama kali beli yang ayam KOB, ukuran badannya malah nggak terlalu besar ya. Ya Chen ya? Iya. Oke Bang Dul, sekarang kita mau jalan lihat ke anakannya. Ini kita sampai nggak tahu Bang Adul tuh. Ini netesnya di mana dia ini tuh Bang Adul? Oh, ini malah diiring ya? Iya, Ini ayam kampung? ayam kampung. Dia nggak tahu nelornya di mana, tahu-tahu udah keluar bawa anak deh Bang Adul. Harusnya dipisahin ini. Keluar udah bawa anak dia. Ini pengecualian ya. Jadi biasanya semua ditetaskan lewat mesin penetas. Itu mungkin ayam kampung biasa. Jadi dia ngumpulkan telur kemudian menetaskan. Sampai yang biasanya jaga di sini malah nggak tahu. Iya. Nggak tahu dia nelornya di mana. Kalau anakan di mana? Di Sini. dalam situ. Ini karena cuacanya dingin, mesti Bang Adul. dilapis lagi pakai karung di depannya. Itu Bang Dul. Ini ayam pakai telur ayam KUB. Iya, KUB tetasan sini tuh. Ada yang mati satu ya di ujung itu. Belum sempat dicek lagi. Ini yang baru menetas nih, Ini Bang Dul. menetas hari yang lalu. Ini ayam DOC ya. Iya, hanya hari kedua ini dia. Ini semuanya ada isi nih berarti semua kandang. Iya. Ini yang kosong ya. Ini yang kosong. Ini Oh banyak. Oh iya banyak di dalam.
Ini yang kasih jarak seminggu atau 4 hari itu? 4 hari. Nih, ini kotak ini sama kotak ini barengan dia. Kotak yang mana, Jan? Nih, yang ini nih. Ini sama ini bareng dia. Saya isinya saya bagi 2 jadinya supaya nggak terlalu banyak. Tuh. Ini baru netas 2 hari ini. Tuh, itu ada yang lemes 1. Kalau yang di atas itu usia berapa? Mana? Ini kebuka deh. Atas ini. Iya. Ini kakaknya dia. Mungkin kisaran udah 8 hari kali ini. Karena bulunya udah mulai Lengkap banyak. ya? Iya, lengkap. Nah, kemudian yang di bawah sini. Ini lebih besar nih ya? Iya. Mungkin sekitar 2 minggu ada kali ini. Ya terkendala cuacanya dingin gini, jadi Nah, ini. Dia seperti ini. Kalau di musim hujan tantangannya lebih besar biasanya. iya Ya, ayam. di atas juga. Ini mungkin usia sekitar seminggu atau lebih ya. Karena sudah mulai bulunya cukup banyak. Biasanya yang dibeli sama penjual anakan tuh yang seperti ini ukurannya. Dari mulai seminggu sampai yang itu udah agak besar. Itu yang coklat tuh cukup besar, badannya sehat ya. Nggak bisa ketangkap saking lincahnya dia. Nah, ini saya ambil yang ini yang hitam. Sekali menetas biasa rata-rata berapa banyak, Cen? Sekali menetas kalau misalkan posisi ini di kisaran 80 sampai 85 ekor. Sekali penetasan. Iya, sekali penetasan. Nah, ini yang ukurannya udah lebih besar nih. Ini Iya. mestinya udah sebulan lebih ya. Iya, sebulan lebih. Kemudian ada ayam kapas itu usia berapa? Ayam kapas itu udah usia 2 bulan itu. 2 bulan setengah itu. Hasil penetasan atau Bukan. oh karena memang belum Iya. punya telur Belum. kan? Iya, karena kita belum punya indukan ayam kapas. Nah, biasanya setelah ini nanti ukurannya agak besar baru dipindah ke Iya, kandang pembesaran ya. Ini sisa-sisa pilihan. Ini yang pilihan atau bukan? Bukan. Jadi kadang-kadang kan ada dia itu diambil sama orang dijual. Ini yang nggak keambil ya udah kita besarkan di sini. Ya pilihan. Berarti waktu orang beli itu dia bisa milih sendiri. Bisa. Kalau di sini saya silakan dipilih yang bagus-bagus, yang sehat-sehat. Nggak mau asal dikasih semua gitu. Jadi dia bisa pilih keinginan dia. Gitu. Kita lihat di gudang tadi ada telur ya. Iya. Oke, Pak Abdul, kita jalan ke gudang. Ayo. Nah, ini dalam berapa hari ini? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Ini kalau dihitung juga ini. Ini biasanya kalau yang telurnya belang-belang begini, telur apa? Telur ayam kampung asli ya. Tapi dia biasanya yang bulunya itu putih. Bulunya putih tapi telurnya malah jadi begini. Ya. Kalau yang nanti ayam kampung bulunya putih, telurnya nanti kayak ayam negeri dia seperti ini nih. Oh, yang coklat. Iya, dia coklat gini. Kalau yang warna apa? Warnanya putih. Kalau warna putih. Iya, Tapi kalau yang putih begini malah hitam. oh malah Iya, hitam. ayamnya hitam. Iya, atau kelabu bulunya nanti telurnya seperti ini. Soalnya saya jarang lihat telur ayam kampung yang seperti ini. Yang umumnya dijual-jual tuh yang putih begini. Kalau ukuran segini, kemarin kita timbang itu di kisaran 40 gram. 40 gram, yang lebih besar itu bisa sampai ada yang 50 gram. Itu udah layak. Maksudnya udah memang ukuran Layak buat di ukuran ditetaskan. Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang di kandang baterai. Ya, dia baru mulai belajar bertelur. telurnya masih kecil ya. Telurnya masih kecil-kecil seperti ini. Tuh. Ini. Nah. Tuh. Ini mungkin kalau dibandingkan sama yang udah besar tuh dia seperti ini. Tuh. Ini kan bandingannya Iya. hampir 2 kali lipat ya. Tuh. Karena dia baru belajar. Hmm. Ukuran postur badan juga pengaruh ya.
Si indukannya kalau indukannya kecil ya mungkin telurnya juga kecil. Ini mungkin kena ini jadi retak dia, Iya, kadang naroknya kebentur ya. itu kalau yang belajar itu. Biasanya dia sampai maksimal 1 bulan masih ini, lama-lama dia besar, baru nanti stabil seperti ini. Ini yang biasanya malah digunakan untuk ditetaskan sendiri. Betul, Ya. betul. Jadwalnya nanti siang masuk mesin tetas ya. Oke Kitchen, mungkin untuk yang liputan mengenai update ternak ayam KUB-nya sementara cukup demikian. Jadi sekali lagi bagi rekan-rekan yang berminat entah beli telur untuk ditetaskan, misalkan mau pakai bikin mesin penetas sendiri atau beli mesin penetas, atau bisa juga beli anakan usia beda-beda ya, mulai dari usia 1 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, atau beberapa bulan, atau bahkan mau beli yang indukan itu bisa lihat langsung. Ya, di sini di kontaknya nanti bisa dilihat di deskripsi. Kemudian untuk lokasinya di Kampung Telar, Desa Muktiwarik, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ya. Bagi rekan-rekan yang ingin berkunjung, mau lihat langsung atau bisa juga pesan menggunakan layanan pesan antar, itu bisa dilakukan pemesannya melalui toko JJ Jahra di Tokopedia. Nah, mengenai mekanisme pengiriman, memang saat ini kami baru sebatas untuk yang pengiriman secara Gojek atau Grab. Karena kalau misalnya pengiriman jarak jauh, misalkan keluar kota atau keluar pulau, kami belum tersedia atau belum menyediakannya. Mungkin ada lagi tambahan, Kitchen? Cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan yang berminat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam JJ Jahra.